Perkenalkan, nama saya Pandya Badra Kumara, NRP 5013-201049 dari Departemen Arsitektur. Perkenalkan, nama saya adalah Kristalin Graciela Angelin dengan NRP 500-121-146 dari Departemen Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Azam, NRP 5024-21974 dari Departemen Teknik Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mauludi dari Departemen Fisika dengan NRP 500-120-1153. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Mas Fiskar dengan NRP 500-120-1139 dari Departemen Fisika. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mengedukasi mahasiswa agar dapat menelusuri sumber-sumber referensi yang kredibel serta dapat mengolahnya dengan baik. Manfaatnya kurang lebih sama agar mahasiswa dapat menelusuri sumber-sumber yang kredibel serta dapat mengolahnya dengan baik. Pada kali ini saya akan memperhatikan cara penelusuran sumber referensi daring artikel jurnal ilmiah dan menggunakan mesin pencarian basis data yaitu Google Scholar. Langkah pertama yang kita akan lakukan adalah masuk ke dalam website Google Scholar. Kemudian kita dapat menulis topik yang sesuai dengan artikel atau jurnal ilmiah kita. Sebagai contoh, topik yang saya akan ambil adalah pembelajaran online pada masa pandemi. Dilihat di sini terdapat berbagai sumber referensi berbentuk jurnal dan artikel yang sesuai dengan topik yang kita tulis tadi. Untuk mencari referensi yang aktual atau terkini, maka kita dapat memencet tulisan sejak 2021 di sini, sehingga website akan menunjukkan artikel yang diterbitkan pada tahun ini atau terbaru yang aktual. Kemudian bisa dilihat di sini banyak referensi yang bisa kita ambil untuk keperluan jurnal kita. Sebagai contoh, kita ambil yang pertama yang berjudul Desain Pembelajaran Online pada Era dan Pasca COVID-19. Kemudian di sini ditampilkan artikelnya, dan setelah membaca abstrak dari artikel tersebut, jika kita ingin menentukan topik yang lebih spesifik lagi, maka kita dapat cari di kata kunci di sini. Misalkan kita ingin mencari pembelajaran efektif atau efektivitas dalam pembelajaran online, maka kita dapat kembali ke halaman utama dan mencari topik yang sesuai. Sebagai contoh, di sini terdapat judul efektivitas media pembelajaran daring di masa pandemi COVID. Kata kunci yang kita akan ambil tadi adalah efektivitas. Kita klik di sini, maka akan muncul artikelnya. Kemudian dalam mencari referensi, tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal. Ada 3, yaitu referensi tersebut dapat dipercaya atau terindeks, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dilacak. Untuk memenuhi ketiga hal tersebut, di sini terdapat nomor ISSN atau International Standard Serial Number yang jika kita buka atau klik dapat menampilkan beberapa informasi terkait dengan artikel jurnal yang kita pilih ini. Kemudian di sini juga terdapat link DOI atau Digital Object Identifier sebagai pengidentifikasi artikel dan menawarkannya di dalam website. Kemudian untuk membaca secara penuh artikel atau jurnal ini, penerbit dan pengelola website telah menyediakan dokumen berbentuk PDF yang bisa kita baca secara lengkap. Kita klik di sini. Bisa dilihat di sini terdapat jurnal versi lengkapnya. Kemudian jika artikel yang kita telah baca ini sesuai dengan keperluan referensi jurnal ilmiah kita, maka di sini kita dapat memasukkannya ke dalam aplikasi Mendeley. Lihat di sini sudah terbuka aplikasi Mendeley versi desktop untuk menyimpan artikel dari Google Scholar tersebut. Untuk melakukan penyimpanan tersebut, maka kita dapat mengklik ikon Mendeley Web Importer di sini.
Setelah kita mengklik, di sini akan terdapat judul dari artikel yang kita telah baca tadi. Jika kita ingin masukkan ke dalam aplikasi Mendeley Desktop, maka kita klik centang di sini dan add to Mendeley agar web importer ini bisa memasukkannya ke dalam Mendeley Desktop. Jika kita ingin mengecek apakah sudah masuk ke dalam Mendeley Desktop atau foldernya, maka kita dapat view library di sini. Bisa dilihat di sini telah terdapat judul dari artikel yang telah kita masukkan ke dalam Mendeley tadi. Kemudian jika kita ingin mengecek ke dalam Mendeley-nya, maka kita membuka aplikasi Mendeley Desktop tersebut. Di sini masih belum ada, maka kita sinkronisasi. Dan di sini terdapat judul yang telah kita masukkan dari Google Scholar tadi. Saya di sini ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengelola referensi ke dalam Mendeley Web. Jadi ini langsung dari web ya, yang bukan yang download dulu. Baik, tentu saja pertama-tama kalian harus mengakses mendeley.com. Setelah itu, kalau kalian belum punya akun, itu kalian harus bikin dulu agar kita bisa mengakses library, yaitu di mana tempat kita menyimpan berbagai referensi yang telah kita tambahkan ke Mendeley kita. Ya. Berikutnya kita langsung aja kita akses library. Loadingnya cukup cepat ya. Nah, bisa dilihat bahwa library saya kosong. Nah, saya ingin menambahkan referensi, ingin mengelola referensi pertama saya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ada di Add New atau tambahkan baru. Lalu kita cari Add Manual. Nah, nanti akan terdisplay seperti ini. Sebenarnya ada macam-macam ya, selain Add Manual, itu bisa files from computer, yaitu misalnya Anda punya PDF referensi yang sudah Anda download, yang dari komputer atau yang sudah lama Anda download dan pengen ditambahin di sini, itu bisa. Nanti pencet ini, terus kalian bisa cari filenya, nanti ada di komputer kalian. Oke. Ya, seperti ini suruh carinya. Nah, kalau saya ingin add manual, yaitu nanti akan ditanyakan DOI, reference type, title, author, dan segala macamnya. Reference type itu untuk mensortir. Jadi referensi Anda bisa dikategorikan dalam apa, misalnya seperti apakah itu buku, apakah itu jurnal, apakah itu film, apakah itu ensiklopedia, segala macam ya. Nah, untuk saya sekarang ini saya punya contoh yang jurnal ya, jurnal artikel. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ya. Nah, tentu saja kalau Anda ingin menambahkan referensi ke Mendeley yang ingin dimasukkan, itu harus cari yang kredibel ya. Nah, ini dari ini, DOI. Jika referensi yang Anda setelah pilih mempunyai DOI, itu biasanya sudah terdaftar. Dan ini setiap referensi punya DOI-nya masing-masing yang sudah resmi. Nah, itu dia. Nah, daripada kita isi ini segala macam sendiri ini, ada yang lebih simpel lagi, yaitu kita copy paste DOI-nya saja. Ya, copy link address, ini DOI yang tadi sudah saya copy, yang dari referensi yang sudah saya pilih, dan kita paste ke sini. Bisa juga dari Ctrl C, Ctrl V ya, itu lebih simpel sekali. Ya, sudah tertambahkan. Nah, kalau terbaca, dia akan terisi secara sendirinya semuanya, secara otomatis ya. Karena berarti itu sudah resmi. Bisa kita langsung add entry. Ya, sih sudah terlihat di sini di referensi saya yang telah saya tambahkan di library, itu ada yang tadi saya tambahkan, pembelajaran daring
tengah wabah COVID-19 ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis sumber kutipan dari Mendeley. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah membuka Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, setelah itu klik Reference, klik Insert or Edit Citation. Lalu, jika ingin menambahkan jurnal dari Mendeley, klik File, Add File, lalu pilih jurnal yang diinginkan, Open. Setelah itu, klik jurnalnya. Nah, misalnya ingin mengutip kalimat ini, di copy, Ctrl C, lalu di word-nya di paste, Ctrl V. Nah, setelah itu insert or edit citation lagi. Nah, pilih jurnal yang tadi. Ini. Klik OK. Nah, pilih stylenya. Misalnya style American Psychological Association. Nah, kutipan sudah tersitasi otomatis oleh Mendeley. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan daftar pustaka di Microsoft Word dengan menggunakan aplikasi Mendeley Desktop. Pada video sebelumnya kita sudah diberitahu bagaimana cara menambahkan citasi atau kutipan jurnal lain untuk karya tulis kita. Di sini saya sudah melakukan kutipan dari sebuah jurnal yang berjudul Soundtrack Solar System. Nah, untuk jurnalnya ini sudah saya tambahkan ke My Library sebelumnya. Lalu saya akan menambahkan lagi sebuah kutipan yang mana sebagai variasi lainnya untuk daftar pustaka. Di sini saya mengambil kalimat teknologi informasi kadang kala tanpa disadari mengubah fungsi menjadi alat budaya asing. Kita copy, lalu kita salin. Nah, di sini kita harus menambahkan citasi terlebih dahulu untuk membuat daftar pustaka. Kita tulis judul jurnal yang tadi kita kutip ya. Oke, lalu akan tersitasi seperti ini dengan format style yaitu apa ya. Di sini ada banyak formatnya. Setelah itu, bagaimana cara kita menulis daftar pustaka? Caranya itu mudah. Jika sudah tersitasi seperti ini, kita hanya perlu maka otomatis akan muncul daftar pustaka pada jurnal atau buku yang kita kutip.